Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat hari Kamis. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bersemangat melakukan kegiatan-kegiatan positif. Kita masih belajar pada bab 1, 3 dimensi dengan submateri jarak titik ke garis. Perhatikan, jarak titik ke garis adalah jarak terdekat titik tersebut dengan garis, sedangkan jarak terdekatnya adalah apabila dihubungkan sebuah ruas garis dengan titik tersebut, maka akan membentuk sudut siku-siku. Ada titik A, ada ruas garis BC, maka jaraknya adalah atau jarak terdekatnya adalah ruas garis yang dihubungkan dan membuat sudut siku-siku. Sebelum melanjutkan materi, ingat rumus luas bangun datar segitiga yang kamu peroleh di SD dan di SMP. Ada segitiga, ada alas dan tinggi, maka luas segitiganya sama dengan setengah dikali alas dikali tinggi. Baik, ya sebenarnya dalam mengerjakan soal 3 dimensi, kamu harus pandai memvisualisasikan atau membayangkan bangun ruang 3 dimensi tersebut. Tetapi untuk memudahkan, Ibu berikan 3 rumus pada soal-soal titik ke garis yang sering ditemui, yaitu untuk pertama untuk segitiga siku-siku sama kaki. Apa artinya? Segitiga tersebut dua ruas garisnya sama panjang dan membentuk sudut siku-siku atau 90 derajat. Ada ABCD, segitiga ABC, siku-siku di B. Kemudian jika ditanyakan garis B, jarak titik B ke garis CA, itu diberi titik bantu D, sehingga yang dicari adalah panjang garis BD, panjang AB dan panjang BC sama panjang, maka BD sama dengan akar dari AB kuadrat dikurang setengah AC kuadrat, atau BD sama dengan BC kuadrat dikurang setengah AC kuadrat. Jadi terserah saja mau pakai AB atau BC karena panjang ruasnya sama. Kemudian yang kedua untuk segitiga sama kaki tidak siku-siku. Apa artinya? Kedua sisinya sama panjang namun tidak membentuk sudut siku-siku atau sudut 90 derajat. Oke, itu diberi titik bantu D, P, dan S. Jika mencari jarak titik A ke BC, maka rumusnya AP sama dengan CD dikali AB per BC. Kemudian, jika kamu mencari jarak titik B ke garis AC, jadi jarak titik B ke garis AC atau sama dengan BS, maka BS-nya sama dengan CD dikali AB per AC. Baik, untuk segitiga yang ketiga yaitu segitiga siku-siku tidak sama kaki. Apa artinya? Segitiga tersebut membentuk sudut siku-siku, namun tidak ada ruas yang sama panjang. Oke, ada segitiga ABC, siku-siku di B. Kemudian diberi titik bantu di situ D. Maka jarak titik B ke garis AC adalah BD sama dengan AB dikali BC per AC. Baik, langsung ke contoh soal. Soal nomor 1, diketahui limas beraturan TABCD. Panjang rusuk AB sama dengan 4 cm dan TA 6 cm. Tentukan jarak titik B dan rusuk TD. Ingat, setiap mengerjakan soal 3 dimensi, di penyelesaiannya, kamu harus menggambar dulu bangun ruang tersebut. Karena pada soal merupakan limas beraturan TABCD, maka kita harus menggambar bangun ruang limas beraturan TABCD. Oke, berikut limasnya. Panjang AB 4 cm, otomatis panjang BC, panjang CD, dan panjang AD juga 4 cm. Panjang TA 6 cm, otomatis panjang TB, panjang TC, dan panjang TD juga 6 cm. Baik, oke, belum Ibu jelaskan ya. Kita mencari jarak titik B ke garis TD. Maka ditarik ruas garis dari B ke TD yang membentuk sudut siku-siku. Oke, segitiga yang kita pakai adalah segitiga BDT. Kita keluarkan segitiganya BDP. Oke, ada garis tinggi di sini ya. Ya, kita tuliskan panjang TD sama dengan 6 cm, panjang TB sama dengan 6 cm.
Jika kita perhatikan, ini merupakan segitiga sama kaki tidak siku-siku. Maka tadi di slide sebelumnya, rumus yang kita pakai adalah rumus segitiga yang kedua. Nanti kita buka lagi. Yang dicari adalah jarak titik B ke DT, maka ditarik ruas garis, itu diberi titik bantu S, maka kita mencari panjang garis BS. Sebelum mencari panjang garis BS, kita tentukan dulu berapa BD-nya. BD sama dengan BD yang ini ya, BD. Untuk mencari ruas garis BD, kita bisa gunakan segitiga BAD. Berarti BD sama dengan BA kuadrat ditambah AD kuadrat. Tadi panjang AB 4, panjang AD juga 4. Maka 4 kuadrat 16 tambah 16, akar 32. Akar 32-nya dipecah. Akar 16 dikali akar 2 sama dengan 4 akar 2. Kemudian diberi titik bantu di situ O, kita harus tahu berapa panjangnya garis TO. Baik, TO sama dengan, oke kita perhatikan ya, TO, kita bisa gunakan segitiga TOB. TOB. Perhatikan TOB merupakan segitiga siku-siku di O. Berarti ruas garis yang kita cari adalah ruas garis siku-siku. Biasanya kita mencari ruas garis sisi terpanjang. Kalau yang dicari ruas garis sisi terpanjang, maka rumusnya ditambah. Namun sekarang ruas garis sisi terpanjangnya diketahui. Dan yang tidak diketahui adalah ruas garis siku-sikunya, maka rumusnya dikurang. Sehingga TO sama dengan BT kuadrat dikurang setengah BD. Kenapa setengah BD, Bu? Karena BO ini sama dengan setengahnya dari BD. Setengah BD kuadrat. Lanjutkan, 6 kuadrat, BT-nya 6, dikurang 4 akar 2, 4 akar 2 tadi BD ya, per 2, kok per 2? Ya, di sini kan tadi dikali dengan setengah. 4 akar 2 per 2 dipangkat 2. Kemudian lanjutkan, 6 pangkat 2 sama dengan 36. Ini bisa dibagi, maka kita bagi saja 4 bagi 2, 2 sehingga bersisa 2 akar 2 berpangkat 2. Lanjutkan, akar 36. Ingat, jika pangkat 2-nya di luar, maka semua unsur yang di dalam kurung kita pangkatkan 2. 2 berpangkat 2, 4. Akar 2 berpangkat 2. Ingat, bilangan akar jika dipangkatkan 2, maka akarnya hilang. Hasilnya bilangan itu sendiri atau angkanya tetap. Sehingga akar 2 berpangkat 2 sama dengan 2. Lanjutkan, 36 dikurang 4 kali 2 sama dengan 8. Sehingga akar 28 dipecah menjadi 2 akar 7. Kok bisa, Bu, jadi 2 akar 7? Karena akar 28 sama dengan akar 4 dikali akar 7. Jadi akar 4-nya kita buka menjadi 2. Sehingga akar 28 sama dengan 2 akar 7. Baik, kita sudah ketemu BD, kita sudah ketemu TO. Kita lihat rumusnya tadi bagaimana. Oke, yang ini ya. Untuk segitiga sama kaki tidak siku-siku, tadi mencari BS. Nah, yang ini posisinya. Oke, kita tengok di sini BS sama dengan CD dikali AB per AC. Jadi BS sama dengan CD pada soal tadi TO dikali AB pada soal tadi DB, kemudian dibagi dengan AC pada soal tadi DB. Oke, kita lanjut di soal. Sehingga BS sama dengan BD dikali TO dikali DT. BD-nya 4 akar 2, TO-nya 2 akar 7 per 6. Ingat, bilangan akar jika dikali, depan kali depan, akar kali akar. Jadi 4 akar 2 ada 8, 2 kali 7 akar 14. Maaf, itu salah, bukan akar 7 tetapi akar 14. Per 6 disederhanakan. Nah, sama-sama dibagi 2, 8 dibagi 2, 4, 6 juga kita bagi 2, 3. Sehingga hasilnya 4 akar 14 per 3. Jadi, jarak titik B ke rusuk TD adalah 4 akar 14 per 3. Tahu ya kenapa 7-nya salah? Karena itu lupa dikali. Harusnya akar 14 karena dapatnya dari sini, 2 kali 7.
Ya, hasilnya 4 akar 14 per 3 cm. Baik, lanjut ke soal nomor 2. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang AB sama dengan 10 cm. Tentukan yang A, jarak titik F ke garis AC. Yang B, jarak titik H ke garis DF. Ya. Oke, yang A, jarak titik F ke garis AC. Kita bisa gunakan segitiganya, segitiga FAC. Ya, pindahkan ke situ FAC. Berapa panjang? Ya, beri dulu garis titik bantunya, S. Kita cari dulu panjang AC. Ini ya. Panjang AC kita bisa gunakan segitiga ABC. Oke. 10 akar 2 tambah 10. Nah, itu Ibu pakai cara langsung. Karena dia berlaku begini. Kalau di sini bilangannya sama, maka hasilnya bilangan itu kemudian ditambah dengan akar 2. Contoh lain, misalnya di sini 9 pangkat 2 tambah 9 pangkat 2, maka hasilnya pasti 9 akar 2. Atau 12 pangkat 2 ditambah 12 pangkat 2, maka hasilnya pasti 12 akar 2. Jadi gitu ya, ada cara cepat. Namun itu hanya berlaku untuk yang bilangannya sama. Panjang AC, kemudian kita cari dulu panjang FA. FA sama 10 pangkat 2 tambah 10 pangkat 2, hasilnya 10 akar 2. Kemudian FC sama 10 pangkat 2 tambah 10 pangkat 2, hasilnya 10 akar 2. Ya, bisa kita simpulkan A ini segitiga sama kaki tidak siku-siku. Namun ini lebih simpel karena dia langsung mencari FS. Jadi kita langsung saja, ya. Yang dicari adalah FS karena jarak titik F ke AC, maka yang dicari adalah FS. FS sama dengan FC kuadrat dikurang setengah AC. Kenapa setengah AC tadi? Ya, karena panjang CS adalah setengahnya dari AC, setengah AC kuadrat. FC 10 akar 2 kuadrat dikurang AC-nya 10 akar 2 per 2 akar 2. Baik, dipangkatkan 100 kali 2, kemudian yang ini ya, 10 bagi 2, 5, 5 pangkat 2, 25, akar 2 pangkat 2, 2, ya, 200 kurang 50, oh, salah. Oke, sorry ini salah ya, silakan perbaiki di catatanmu. 200 dikurang 50 harusnya akar 150. Oke, sama dengan kalau akar 150 berarti akar 25 dikali akar 6. Ya, sehingga jawabannya 5 akar 6. Perbaiki di catatanmu ya, ini tadi Ibu keliru. Jangan sampai ikuti yang ini. Jadi 200 dikurang 50 sama dengan akar 150. Sama dengan akar 25 dikali akar 6 sama dengan 5 akar 6. Ya. Jadi jarak titik F ke garis AC adalah 5 akar 6 cm. Oke. Oh, lanjut yang B. Yang B jarak titik H ke garis DF. Jadi ini garis DF. Jarak titik H ke DF yaitu kita bisa gunakan segitiga HDF. Ya, HDF. Panjang HD 10 cm, panjang HF sama dengan panjang AC 10 akar 2. Jika kita perhatikan ini dia termasuk ke dalam segitiga siku-siku tidak sama kaki. Yang ditanya adalah jarak titik H ke DF atau ini diberi titik bantu. Ya, diberi titik bantu HS, diberi titik bantu S, sehingga kita mencari panjangnya HS. Kita lihat dulu rumus yang tadi.
Untuk segitiga siku-siku tidak sama kaki, yang dicari adalah BD. Lebih simpel rumusnya, BD sama dengan AB kali BC per AC. Sehingga yang ini, ya. Oh, kita cari DF-nya dulu. Oh, DF-nya belum diketahui. DF sama dengan, kita bisa gunakan segitiga D. Oh ya, ini kita bisa gunakan segitiga DHF. DF ini sisi terpanjang ya, maka rumusnya ditambah. DF sama dengan DH kuadrat tambah HF kuadrat. 10 akar 2 tambah 10 pangkat 2 tambah 10 akar 2 berpangkat 2. Sama dengan 100 tambah 100 kali 2 sama dengan 100 ditambah 200 sama dengan akar 300. Oke, dipecah jadi 10 akar 3. Sehingga HS sama dengan HF HF dikali HD per DF. Jadi 10 dikali 10 akar 2 per 10 akar 3. 10-nya ini dicoret atas bawah, sisa 10 akar 2 per akar 3. Baik, itu belum selesai ya, karena tidak boleh penyebut ada bilangan akar, sehingga kita rasionalkan. Di kelas 11 sudah pernah Ibu sampaikan tentang merasionalkan penyebut. Bagaimana caranya? Dikalikan dengan penyebut itu sendiri, yaitu akar 3 per akar 3. Ingat, depan kali depan, akar kali akar. 10 kali 1, 10. Akar 2 kali akar 3, akar 6. Akar 3 kali akar 3 sama dengan 3. Sehingga hasilnya 10 akar 6 per 3. Jadi jarak titik H ke garis DF adalah 10 akar 6 per 3 cm. Baik, terima kasih. Sampai di sini saja. Mudah-mudahan berkah dan mudah dipahami. Serta ingat tadi ada yang keliru, jangan diikuti, perbaiki sesuai dengan yang Ibu sampaikan. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.